bisa dimulai dengan web dev. Lalu, pengenalan BSO dan terakhir, aku juga mau live coding singkat gitu. Gimana web itu di-coding dan menjadi, di-deploy, bisa diakses teman-teman yang lainnya. Nah, jadi judul pertemuan kali ini, saya ambil judul Start Your IT Career with Web Dev. Dan web dev itu starter skill yang tepat untuk memulai karir IT. Nah, mungkin, teman-teman ngerasanya mendengarnya terdengar overclaim atau merasa mengunggulkan web dev itu paling unggul dibandingkan bidang-bidang lain gitu. Tapi, poinnya itu bukan di sini, tapi poinnya itu, kita akan menjawab satu pertanyaan yang mungkin, ada nih di benak teman-teman, khususnya yang mahasiswa baru, ataupun yang sekedar ingin, memenuhi resolusi New Year, New Me, punya skill baru gitu. Nah, bahwasannya pertanyaannya itu, kalau saya ingin masuk dunia IT, itu harus mulai dari mana? Nah, tentu kita pilih yang paling rasional kan untuk memulai, yang resikonya rendah, tapi, kerasa gitu progresnya, return-nya kerasa. Dan ya, itu salah satunya web dev ini. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa, dunia IT itu tuh luas sekali gitu. Bisa dilihat di sini ada mind map yang saya dapat dari salah satu artikel Medium ya. Ini bagus nih mind map-nya, berwarna gitu. Bahwa IT roles itu banyak banget nih. Nah, web developer ini masuk ke yang abu-abu ini nih. Ada full stack, ada front end, dan back end developer. Nah, jadi IT itu sebenarnya nggak kekurangan pilihan mau ke role mana, tapi justru banyak banget gitu. Tapi justru di situ juga masalahnya kita, khususnya yang baru mulai ya, mungkin bingung gitu mau mulai dari mana. Nah, sehingga mindset kita tuh bukan role mana yang paling keren, IT mana yang paling keren, yang high demand gitu, melainkan mana yang paling make sense untuk memulai. Nah, sekali lagi ini bagi yang masih bingung mungkin ya. Soalnya kalau kita salah memulai kan kayak nge-skip teori-teori dasar, terus nanti bakal kerasa berat, terus progresnya kerasa lambat gitu. Dan akhirnya males, akhirnya ya udah gitu, nggak dilanjutin. Nah, tapi kalau kita memulai dari sesuatu yang sederhana gitu, ya niscaya gitu, role-role IT yang lainnya yang ada di sini tuh bakal kerasa mudah aja gitu. Itu yang saya, apa ya, pengalaman saya aja sih. Dan aku yakin pasti bakal masuk juga di teman-teman kalian. Nah, lanjut lagi nih, salah satu yang make sense itu kan di sini kita bawakan web dev. Nah, kenapa web dev gitu? Setidaknya aku mencantumkan ada 3 alasan lah. Pertama, requirement web dev itu simple. Pertama, laptop, internet, dan aplikasi-aplikasinya juga ringan gitu. Laptop yang spek sederhana, bukan gaming gitu. Kalau misalnya kita bandingkan kayak AI atau game gitu ya, kan nggak jauh-jauh dari laptop gaming karena butuh GPU yang diskrit, yang kuat, terus setup aplikasinya juga sepengalaman saya ribet gitu, nggak terlalu beginner friendly lah. Yang kedua, itu kenapa? Karena progresnya itu cepat. Nah, ketik-ketik sedikit, terus tinggal refresh browsernya udah jadi kelihatan hasilnya gitu. Mau dipamer ke orang lain juga gampang, tinggal di-hosting ke internet, mudah gitu, satset, dan juga banyak provider-provider yang gratis gitu. Jadi
progres yang cepat ini tuh penting untuk psikologis kita gitu, untuk memotivasi kita untuk terus belajar gitu. Yang ketiga, web dev ini juga pondasi IT karena di web dev itu kita belajar banyak fundamental IT lah. Di antaranya di sini ada logic and problem solving, struktur data, protokol web, ada HTTP, ada dan yang lainnya banyak lagi pokoknya. Protokol web itu. Kemudian ada tentang database, ada deployment, dan banyak lagi lah pokoknya. Nah, itu yang menjawab kenapa web dev itu di statement ini tuh make sense gitu sebagai role IT untuk memulai. Nah, selain itu, kenapa web kan ada platform lain kan ya, selain web development itu ada mobile development, ada desktop development. Tapi kenapa web gitu? Nah, kita bisa lihat di sini ada grafik ya, pertumbuhan website. Jumlah website itu tumbuh secara ya terlihat seperti eksponensial lah. Pokoknya growth-nya bagus ya kayak gini. Dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari tahun 2000 sampai 2025 hingga 2025 tahun kemarin ya masih relevan kan ya. Nah, itu artinya karena kenapa website itu banyak jumlahnya gitu. Ya karena semua bisnis itu pasti butuh website. Startup juga punya platform basisnya website. Organisasi juga punya sistem basisnya website. UMKM juga sekarang nggak sedikit yang mulai go digital, mulainya dari website gitu. Jadi web itu emang menjadi infrastruktur utama informasi di dunia. Nah, bahkan bidang role IT lainnya gitu ya. Misalnya kayak aplikasi mobile itu backend-nya web basisnya. AI juga kan suka kalau AI itu butuh dashboard, grafik segala macam kan, itu basisnya pasti web lagi. Sistem internal perusahaan juga itu biasanya web gitu. Nah, jadi web ini emang banyak lah dibutuhkan. Nah, di sini uh, saya coba tegaskan lagi gitu, seberapa dibutuhkannya web itu di dunia industri khususnya ya. Nah, bisa dilihat grafik di sebelah kiri ini, web ini menjadi salah satu kebutuhan industri dengan platform dan aplikasi sebagai prioritas utama dalam mendukung operasional perusahaan. Nah, jadi si data ini tuh nunjukin ranking berapa persen gitu ya, eh, teknologi itu diadopsi oleh perusahaan secara umum gitu ya, sepanjang tahun 2023 sampai 2027. Nah, bisa dilihat di sini digital platforms dan apps itu ada paling atas gitu. Nah, yang perlu kita ketahui juga, digital platform dan apps itu sudah pastinya mencakup web gitu. Nah, di sini juga ada contoh lainnya gitu ya, dari brand-brand besar. Misalnya kayak Facebook, Tokopedia, Ruang Guru, itu juga pasti memiliki web sebagai platform utamanya. Tes, tes. Aman, aman, aman. Udah enggak. Gas. Oke, terima kasih konfirmasinya Bang Fahriza. Kayak aman ya si presentasi saya ya. Tadi sampai mana nggak? Oh iya, jadi intinya di slide ini tuh menegaskan bahwa industri-industri itu pasti membutuhkan web gitu. Bisnis-bisnis pasti butuh web. Ada aja gitu. Nah, dilanjut. Sekarang saya ingin menegaskan kembali sesuai judul pertemuan ini, starter. Kenapa saya menyebut
ini tuh sebagai starter. Apakah beneran starter? Kan kita tahu starter itu kayak eh, apa ya? Ancang-ancang untuk memulai gitu, akselerasi untuk memulai karir. Nah, kita bisa lihat dari POV ini ya. Kalau kita belajar web itu, kita bisa pivot atau berpindah haluan ke role IT lain. Misalnya di UI UX itu bisa karena di web dev kita pastinya udah paham desain dan interaksi sistem suatu aplikasi. Kemudian ke mobile juga ya masih bisa gitu karena konsep logik dan API-nya itu sama-sama aja dengan web ini maaf ya. Terus DevOps ini juga tentang hosting deployment. Nah, kalau di web juga kan pasti udah pernah deploy web sampai jadi online gitu. Masih masih nyambung lah kalau mau pindah ke DevOps. Terus ada juga data engineer dan AI. Nah, ini juga pasti masih nyambung-nyambung aja karena di web dev itu udah terbiasa dengan database, struktur data, alur dasar sebuah aplikasi itu ya request dan response. Dan yang terakhir ini contoh cyber security di web dev juga yang advance ya. Kita pasti udah belajar tentang autentikasi, authorization, dan arsitektur pada sebuah browser ya. Nah, itu selanjutnya terkait roadmap ini yang banyak ditanyakan mungkin ya. Nah, jadi web dev itu mulai dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri jawabnya banyak apa ya? Gak ada jawaban yang pasti sih, tapi ini salah satu referensi yang cukup yang umum bisa diterima semua orang, khususnya yang baru mulai belajar gitu. Salah satunya dari roadmap.sh. Nah, ini contoh um, full stack. Bisa kelihatan ya di sini. Jadi sederhananya web dev itu gak jauh-jauh mulainya dari HTML, kemudian ada CSS, lalu ada JavaScript, terus ada framework juga nanti ada React, Tailwind CSS, terus tentang backend, dan terakhir database, dan kesananya lagi lebih advance lagi pastinya. Nah, mungkin itu roadmap-nya. Selanjutnya, ini juga saran atau apa ya, yang bisa dibilang eh, saran dari aku gitu. Gaya belajar web dev itu ada apa aja gitu. Eh, kurang lebih ada 3 gitu yang make sense untuk dicoba gitu. Dan pastinya itu eh, balikin lagi ke diri masing-masing gitu. Sesuaikan gaya belajar yang cocok dengan diri masing-masing. Nah, pertama ini yang umum nih. Kebanyakan nonton YouTube ya. Karena di situ kita bisa lihat visualnya, step by step-nya. Itu kita bisa cari tentang tutorial, topiknya tutorial buat sesuatu, misalnya bikin aplikasi landing page, atau apapun itulah tutorial namanya juga. Tinggal kita ikutin step by step-nya, ikutin orangnya ngodingnya kayak gimana gitu. Terus kita juga bisa cari video tentang problem solving, misalnya kalau ada bug gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Di laptop orang lain jalan, di laptop kita nggak bisa gitu. Itu bisa nih di YouTube banyak problem solving. Dan juga isu-isu dan berita. Nah, ini juga lumayan penting nih, karena teknologi itu terus update ya. Dan di YouTube itu banyak banget yang bahas terkait dinamika itu. Nah, yang kedua, ini beda dari yang pertama tentang visual gitu. Kalau saya sendiri, saya cenderung ke ini sih, baca artikel dan dokumentasi. Artikel yang sering banyak ditemukan itu
Medium sama Dev2 gitu. Dan kalau kalian tahu juga ada Stack Overflow itu bagus tuh. Ini Medium dan Dev2 itu saya sendiri nyaman sih karena orang-orangnya rapih gitu nulis nulis ya tutorialnya, problem solvingnya rapih gitu. Kemudian dokumentasi official text stack-nya gitu. Bisa dilihat misalnya text stack apa ya? Misalnya React. Nah, ini juga udah lengkap gitu dokumentasinya, tinggal cari aja di sini gitu. Kalau masalah apa yang mau dicari gitu. Karena ya lebih nyaman juga gitu baca dokumentasinya langsung. Lalu yang terakhir nih, duh ini logo apa ya? Yang terakhir itu gabung komunitas, cari relasi yang sejalan lah. Kita bisa ikuti alur kegiatannya, kemudian ya eh, pakai kesempatannya untuk tanya-tanya gitu. Dan kontribusi juga, karena perlahan pasti kita juga terbawa arus gitu. Oke, itu seputar karir web development ya. Saya rasa udah cukup komprehensif ya, khususnya bagi yang pemula gitu. Dan sebelum lanjut ke sosialisasi web dev, di sini juga ada pertanyaan ya, YouTube channel rekomendasi. Ya, ini aku juga mau jawab yang sama nih, kayak Bang Fahriza ini. Sandika Galih, ya, itu masih ada lah ya playlistnya. Meskipun udah lama gitu, tapi ya masih relevan gitu. Kalau yang terbaru mungkin ada siapa sih yang agak-agak Gen Z itu? Ada Afrizal mungkin ya? Itu aku nggak nonton sih. Cuma kayaknya itu bagus lah. Nah, Eko juga dia salah satu software engineer yang di mana ya dia tuh di tiket.com gitu ya. Itu saya suka ikutin videonya khususnya tentang isu-isu dan berita-berita. Ini Mas Theo, aku kurang tahu Mas Theo yang mana ya? Jadi penasaran. Ah, ya udahlah nanti aja. Oke, oke, lanjut ya. Sekali lagi kalau ada yang mau tanya atau komentar boleh langsung di chat Meet atau mau hand raise hand juga boleh kok. Lanjut terkait sosialisasi topik keduanya gitu. Kita ini dimensi web ya, sesuai judulnya. Jadi kita itu BSO, Badan Semi Otonom Dimensi Web, itu sebuah komunitas mahasiswa yang di bawah naungan jurusan Teknik Informatika yang menjadi ruang pengembangan kemampuan di bidang website development. Nah, tentunya di sini eh, seperti prinsipnya menjadi ruang pengembangan kemampuan. Jadi apapun itu yang bisa mengembangkan kemampuan ya tempatnya di web dev dimensi gitu. Selain itu kita juga boleh-boleh aja kalau misalnya ada dari teman-teman punya temen yang di luar jurusan informatika, boleh join, nggak apa-apa aja sih. Kita nggak punya alasan untuk eksklusif buat jurusan informatika doang gitu. Nah, lanjut kegiatan-kegiatan yang udah kami konsep ya di BSO WebDev ini. Eh, saya rangkum ada tiga. Jadi yang pertama itu eh, kita itu bakal belajar bersama gitu. Kita udah ada silabus
dan dinamain Learning Arena, konsepan dari Bang Fahriza gitu. Jadi di situ nanti bakal ada kuis, leaderboard, dan outputnya itu proyek, gitu. Bikin proyek, tentunya bikin proyek web. Selain itu, definisi belajar bersama itu juga kita sediakanlah grup untuk diskusi dan bertanya, dipersilakan banget gitu. Dan studi jam, ini yang sering dilakukan oleh base online juga pastinya. Studi jam itu eh, kalau misalnya ada ujian tengah semester ataupun akhir semester kita adakan studi jam. Biasanya tugas-tugas akhir yang bentuk proyek gitu kan ya. Boleh tuh kalau misalnya mau dibantuin, boleh gitu. Konsultasi dan semacamnya boleh gitu. Karena prinsipnya kita belajar bersama gitu. Kemudian yang kedua, kita juga ada kegiatan lomba. Nah, tentunya kita juga berusaha aktif untuk mendapatkan info-info lomba web dan aktif menyampaikan juga di grup web dev ini. Terus selain itu, web dev ini juga jadi wadah nih buat cari partner lomba, misalnya eh, kamu ada pengen ikut lomba nih tapi kurang orang gitu, boleh nih ke web dev carinya. Selain itu, kalau butuh konsultasi atau apapun, ya ke web dev gitu. Dan terakhir yang ketiga itu, kita juga bisa proyekkan web bareng-bareng. Nah, saat ini yang baru mulai kita develop tuh bikin web internal dimensi web. Nah, rencananya eh, kita open-open saja sih bagi yang mau collab coding bersama gitu, tambahin fitur ini itu gitu. Boleh ikut aja nanti ada grupnya gitu. Saya juga ikut ke situ. Dan itu ya value bagi kitanya gitu, ya nambah-nambah portfolio aja gitu. Nah, ini izin aku tampilkan Bang PJ, Bang Fahrija gitu. Kurang lebih learning arena itu seperti ini. Ada roadmap-nya, terus ada keterangan slicksnya, Batke dan lain-lain, terus ada leaderboard-nya gitu. Nah, harapannya ya nanti di akhir kurang lebih kita saat ini baru merencanakan sekitar 12 pertemuan dan di akhir eh, bisalah kita kasih hadiah apa gitu ya bagi leaderboard. Nah, harapannya juga dengan adanya leaderboard dan dashboard seperti ini gitu ya, bisa memotivasi teman-teman sekalian gitu. Ada sertifikat gak Bang? Itu sertifikat tuh kayak wajib sih, harus ada lah. Lanjut, bolehlah di sini kita tampilkan orang-orang admin-admin di web dev ini. Ada Aditya, ada saya, ada Vinda, ada Bang Fariza, ada Karima, ada Nanda, ada Mada, ada Rita, ada Gania. Gastar yang top 5, bisa fitnya tulisannya top 5. Ya boleh. Kita eh, mencoba apa ya, revolusi web dev gitu dari sebelum-sebelumnya, mencoba membuat silabus itu digamifikasi ya, Bang Fariza. Dapat poin segala macam gitu. Betul banget, betul banget. Tapi lihat ini ada pesertanya ada berapa ya? Nah, harapannya juga yang datang ke sini ya, yang udah datang, sekali lagi terima kasih banget. Ajaklah teman-temannya kita berkembang bersama gitu kan dengan web dev ini demi mendapatkan lapangan 19 juta pekerjaan gitu. Aja. Top satu dapat GoPay dari dia. Spill, nggak tahu ya gitu. Kita lihat aja nanti. Bang ini selain
ini berapa yang yang masuk. Buat estimasi siapa yang join Learning Arena, soalnya itu tempatnya berbahaya sekali. Aduh, sebut bahaya apa kan? Akan bertempur memperebutkan lokatus. Tapi kalau cuma dikitan sih ya, Ya, teman-teman, intinya kita komitmen aja lah belajar bersama ya. Dan intinya kita ajak-ajak teman yang lain juga ya. Dan kalau mau ada yang mau daftar gitu ya, boleh aja di IG-nya itu kan masih ada ya si QR-nya, bisa langsung di-scan aja dan nggak tertutup juga sih. Sebenarnya itu ditutup jam tanggal 9 cuma gimmick doang gitu. Kalau mau daftar boleh-boleh aja gitu. Biar nanti eh, kalian juga terdata dan nanti di Learning Arena itu bisa kayak terpantau gitu progres kalian seperti apa. Nah, begitu untuk sosialisasi web dev. Dan mungkin ini tambahan juga nih, aku juga pengen live coding ya, live music. Ntar ya. Hmm, Oke, lanjut. Kita akan coba live coding. Sederhana aja, cuma HTML, CSS, dan JavaScript. Dan fetching API ya. Aku coba switch window dulu. Oke, muncul ya. Nah, di sini aku pakai VS Code, kode editor yang umum lah untuk digunakan dan mudah digunakan. Nah, setelah itu coba kita tampilin dulu. Di sini bisa klik kanan, terus copy path-nya, dan kita ke browser. Nah, ya, ya, Safari jalan kamu. Bentar, ganti browser dulu. Nah, ini pentingnya web dev itu selain bikin tampilan, kita juga harus aware nih sama behavior tiap browser. Karena ya behaviornya beda-beda gitu. Chrome beda, Safari beda, dan yang paling jelek itu Microsoft Edge juga beda. Semuanya itu ada, kalau nggak salah namanya itu MDN Mozilla gitu. Ini buat cek si fitur-fitur itu disupport oleh browser apa aja gitu. Ini situsnya gitu. Oke, lanjut tadi masih kosong nggak? Ini aku nggak pakai live server, jadi nanti kita reload aja manual. Nah, lanjut di sini juga aku pengen pakai
CDN aja, Tailwind khususnya. Nah, ini. Nah, kenapa nggak pakai CSS biasa? Karena saya pribadi udah agak lupa sih sama CSS. Sintaks-sintaksnya seperti apa dan bakal kepanjangan buat ditulis. Oh iya, itu ada yang nanya, kenapa tuh yang paling jelek? Oke, terkait tadi ya, Microsoft Edge. Karena eh, it- sering terjadi di Microsoft Edge itu ketinggalan fiturnya gitu. Misalnya ada fitur pop-up, itu tuh eh, udah works gitu, udah berjalan di Chrome, di Safari, tapi di Edge itu selalu ketinggalan. Ya, jadi kurang recommended lah buat dipakai developer khususnya. Nah, balik lagi ke Taiwan CSS, karena Taiwan itu singkat dan native CSS biasa bakal kepanjangan. Tapi kalau misalnya nanti kita belajar langsung ke Taiwan CSS tanpa mempelajari CSS-nya, ya kewalahan juga gitu. Oke, lanjut. Jadi Taiwan CSS itu simple sih, tinggal di property class seperti ini. Nah, ini biasanya aku kasih ke body itu selalu dikasih minimum page screen, yang artinya tinggi si webnya itu minimal ngikutin tinggi browsernya. Nah, di sini juga buat studi kasusnya aku mau buat fetching API anime ya. Ini sebelumnya juga pernah aku bikin. Fetching tuh apa bang? Fetching deh. Fetching itu adalah memanggil suatu data dari sumber lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Seperti ini contohnya yang udah jadi gitu ya. Misalnya kita mau cari suatu anime gitu. Nah, fetching itu ya itu proses yang tadi loading tuh. Nah, kenapa dia loading? Karena dia itu kan di fetch, ditangkap dari sumber daya yang jauh lah. Makanya butuh waktu gitu. Dan anime API ini sendiri itu didapat dari kalau nggak salah My Animalist gitu. Nah, oke lanjut. Di sini aku coba tambah judul dulu biar kelihatan lah ada brandingnya. Lanjut input. Nah, di sini simple aja. Kita bakal implementasi buat searching aja. Ini jangan lupa kasih ID biar nanti bisa dibaca sama JavaScript dengan mudah. Kita kasih placeholder juga biar ada ya dekorasi gitu. Lanjut styling CSS-nya, kasih width full, padding-nya 3, terus rounded itu, nah rounded itu ini ya sisi sisi tepi-tepinya gitu. Jadi agak bulat gitu, biar kelihatan rounded full. Nah, ini jadi kelihatan bulat gitu kan, kanan kirinya. Kemudian kita kasih border juga biar kelihatan.
Udah cukup kelihatan lah ya. Oh ya, ini kayaknya terlalu mepet. Kita kasih padding lagi. Jadi nggak mepet kanan kirinya kan. Lanjut, setelah itu kita kasih di sini space buat nanti hasil data-data animenya gitu. Kita kasih div, terus ID-nya results gitu. Nah, pastikan memberi nama ID itu sesuai kegunaannya gitu, biar kita nggak bingung nantinya. Kayak gini, results ya tujuannya untuk menampung hasil-hasil si data yang di fetch itu. Nah, udah seperti ini, kita lanjut ke JavaScript-nya. Ini lumayan panjang nih, harusnya. Nah, JavaScript itu biasanya selalu di bawah ya. Kalau misalnya kalian mau ngoding JavaScript, itu ada beberapa pilihan. Bisa langsung di file HTML seperti ini, ataupun terpisah kayak gini. Nanti eh, dipanggil nama filenya itu ke script.js gitu. Nah, tapi untuk demo kali ini, aku mau coba di dalam file HTML aja dulu, biar langsung kelihatan semuanya gitu. Lanjut, pertama kita ambil dulu ya elemen HTML-nya, yang mana kita mau ambil elemen si input ini nih, biar dia dibaca dulu sama si JavaScript seperti itu. Nah, tadi kan kita udah kasih ID ya di sini. ID-nya itu search input. Ya, sederhana aja kita sesuaikan aja search input. Terus kita juga ambil elemen buat menampung hasil fetching API-nya. Sama caranya kita get elemen by ID lagi, sesuaikan, plus sesuaikan nama ID-nya. Nah, terus di sini kita coba bikin fungsi kosong dulu. Function search. Nah, mungkin udah tahu ya fungsi gitu ya. Parameternya di sini query. Nah, kosong dulu seperti ini gitu ya. Terus coba kita tambahkan si input ini tuh biar ketika dia diketik enter di keyboard gitu ya, itu bisa memanggil fungsi search anime itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kasih kondisi karena event key down, ini harusnya key down, itu nggak cuma enter doang. Jadi kita harus kasih kondisi di sini biar ngasih tahu ketika keyboard itu mengetik dan ketika yang diketik itu tombol enter, baru kita jalanin fungsi search anime tadi. Nah, lalu parameter query-nya itu pastinya didapat dari eh, nilai yang udah dimasukkan ke kolom input. Kita bisa ambil dari variabel input, ini kan udah ditambahin ya tadi sebagai get element by ID, lalu input, terus ambil value-nya, dan print. Oke, coba kita, aduh itu apa ya namanya? Pause. Apa sih biar pop up browser itu? Alert. Oh, alert. Nah, coba kita jalankan dulu ya. Halo. Nah, udah muncul ya?
Jadi artinya fungsi ini udah bisa kepanggil ketika kita mengetikkan keyboard pada tombol enter. Dan kita juga bisa lihat di sini, kelihatan nggak? Halo ya, sesuai yang kita ketikkan di kolom pencarian ini, kolom search. Kita udah make sure nih fungsi ini jalan gitu ya. Baru kita jalanin logiknya. Nah, triknya di situ sih. Jangan sampai kita udah ngetik logik, tapi ketika dipanggil fungsinya itu nggak jalan. Mungkin karena input event rate standarnya bermasalah atau gimana. Yang nantinya kita bakal bingung sendiri gitu kenapa ini nggak jalan. Padahal fungsinya belum kepanggil sih. Kita kasih kondisi dulu. Kalau query-nya itu kosong, artinya kalau kita ngetik enter tapi nggak ada isiannya nih di kolom pencarian, ya kita jangan ngejalanin logic search anime ini. Terus hmm, kita kasih ini deh, keterangan loading. Nah, jadi resource ini kan komponen yang ini ya. Kita bakal masukin komponen HTML lagi di dalamnya. Kita bikin seperti ini. Terus loading. Nah, jadi resort.innerHTML itu fungsinya buat menambahkan elemen P ini ke dalam elemen resort. Jadi nanti gambarannya bakal kayak gini gitu. Dia bakal masuk ke dalam si resort ini. Dilakukan oleh JavaScript. Nah, lanjut kita eh, bungkus logiknya pakai try and catch. Nah, ini selalu pakai try and catch ya. Biar nanti ke depannya kita tahu nih errornya apa. Karena dengan try and catch, itu segala errornya itu nggak bakal ngeblok runtime aplikasi kita nantinya. Dan kita juga bisa kasih tampilan ketika ada error gitu terjadi. Misalnya kita kasih elemen P lagi gitu, error fetching data misalnya. Mungkin ini nggak bakal muncul sih, karena harusnya berhasil lah fetching API-nya. Nah, lanjut di logic utamanya di sini. Pertama kita bikin variabel dulu, kita namain respon, dan kita panggil fungsi bawaan JavaScript yaitu fetch. Nah, sesuai namanya ya, fetching API gitu. Ya karena fungsinya namanya fetch gitu. Nah, untuk URL-nya itu, ini juga bisa kita intip gitu ya, di project aku sebelumnya. Ini cara lihatnya juga. Ini juga penting nih buat web developer, cuma front end doang gitu. Kita cari Jujutsu lagi. Nah, di sini muncul nih. Ini web developer itu harus banyak-banyak ngoprek inilah. Ini namanya tuh apa sih? Inspect ya. Inspect. Jadi ada berbagai tab. Di sini ada elemen, konsol, banyak lah yang ditelusuri. Tapi yang aku highlight di sini yaitu fetching API-nya. Nah, kan bisa dilihat tadi tuh ketika aku klik enter, itu muncul baris baru di sini bahwa ini tuh memanggil API. Nah, API-nya dari mana? Itu dari link ini. Kelihatan ya? API jikan. Nah, kayak gini. Dan isian yang tadi kita masukin itu kan Jujutsu. Nah, dia tuh masuk ke sini nih, URL ini.
Dan kalau kita coba akses URL ini kan URL kayak biasa ya. Nah, hasilnya kayak gini, data mentah kayak gini. Kan implementasinya nggak mungkin ya kita nampilin data ke orang bisnis khususnya. Data mentah kayak gini, ya pasti kita juga harus mempercantik lah ya. Itulah fungsi kenapa WebDev itu ada aja gitu dibutuhin bisnis-bisnis. Karena ya buat memudahkan mereka untuk melihat data-data bisnis mereka gitu. Kita yang mengolah itu. Oke, lanjut. Jadi itu API-nya. Jadi ini yang disebut API, link yang mencakup data yang kita perlukan gitu. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita juga kan mau mencari sesuai apa yang kita cari di kolom inputnya itu. Maka kita masukin si variabel query tadi ke link ini, ke URL ini. Lanjut, data, wait. Setelah di fetch itu biasanya kita perlu juga ubah formatnya ke JSON. JSON, Johnson, ya bebas mau nyebut apa gitu. Nah, kita coba dulu nih tampilin data ini udah ke fetch atau belum sebelum kita tampilin ke website kita. Kita bisa pakai console log, terus nanti kita lihat di inspect lagi. Refresh dulu. Nah, loading kan muncul. Nah, udah muncul nih pagination data kan. Kurang lebih sama kayak ini kan, ada pagination data strukturnya. Nah, kayaknya kita udah berhasil nih fetching API-nya. Tinggal jadiin ditampilin ke web kita gitu. Nah, lanjut. Kita riset dulu nih di eh, HT si results ini. Kita riset lagi lah, hapus lagi. Kan kita nambahin nih. Aduh, kenapa ini cekas lagi? Tadi kan kita nambahin tampilan loading, tapi dia itu belum hilang-hilang nih kayak gini kan. Padahal datanya udah kita dapat nih, tapi belum hilang. Kita reset dulu si result itu, kosongin lah. Terus kita juga kasih kondisi nih. Nah ini kalau datanya itu nggak ada, atau data.length-nya 0, itu artinya pencariannya kosong gitu. Nggak ada pencarian yang cocok sama apa yang kita input. Kita coba tampilin yang sama seperti ini. Kita tampilin hasil kosong gitu ya. No results found. Return. Dan jangan lupa return gitu ya, untuk keluar dari fungsi si search anime ini. Nah, setelah kondisi itu dicek nih, kan selanjutnya berarti di baris kode ini tuh si datanya itu ada gitu. Baru kita looping. Ini kan array ya, si data ini tuh. Bentuknya array. Maka bisa kita looping dengan fungsi bawaan JavaScript itu for each. Dan ini variabel yang mewakili untuk setiap data di dalam array itu.
kita namai anime, variabel anime. Kita bikin komponen HTML, kita bikin div, elemen div gini ya. Terus kita kasih class name juga. Nah, class name ini fungsinya sama kayak yang di HTML class. Hanya saja di JavaScript itu class name gitu. Kenapa bisa beda? Mungkin karena di JavaScript itu class itu namanya udah kepake gitu. Makanya dinamai class name gitu. Kalau nggak salah ya. Kita kasih background putih. Terus sisi-sisinya kita halus gitu. Lanjut, kita isi si komponen div ini dengan data dari tiap anime itu. Nah, strukturnya gini lah ya. Kita tampilin gambar, judul, sama skornya. Nah, untuk gambar kan kita pakai HTML image. Terus sumbernya kita kosongin dulu. Ini nggak perlu. Kemudian kita styling. Kita kasih width 20, height-nya 28. Terus objek cover biar dia nggak nge-stretch nanti hasilnya. Kemudian sisi-sisinya kita perhalus. Dan terakhir, untuk judul sama skornya, kita masukkan ke div, lalu kasih A2, dan jadi judulnya bakal di dalam H2, sementara skornya bakal di dalam P. Untuk H2 kita kasih style, ukurannya teks LG, large. Kemudian kita buat jadi agak bold juga. Lanjut, untuk P-nya itu kita kasih ukuran teksnya SM atau small, dan kita kasih warna gray dengan opacity tahu lah ya, 600. Nah, kita udah ngebentuk nih si elemen-elemennya, tinggal kita masukin datanya. Pertama, kita ambil data gambarnya dulu. Nah, kita lihat dulu nih hasil datanya itu seperti apa. Kita bisa lihat, nah, variabel anime itu mulai dari ini nih, kurung kurawal ini. Nah, kita cari nih link gambarnya di mana. Link gambarnya itu bisa kita temuin di sini, di images, masuk lagi ke sebuah objek, ini kan kurung kurawal ya, di JPG, dan image URL. Nah, kita bakal ambil nih, link yang ini. Yang tadi anime, images, kemudian JPG, terakhir image URL. Itu untuk gambar. Lanjut buat judulnya, coba kita cari dulu. Itu ada di, nah ini ya, title. Anime.title. Nah, pendek ya. Terakhir untuk skornya,
Kita cari lagi, skor. Nah, ada di sini ya. Nah, kadang juga di suatu data itu ada yang disebut undefined atau null, di mana data itu nggak ada isiannya. Coba kita cari data yang null. Jadi biar rapih gitu, kita kasih eh, default value kalau misalnya nggak ada skor. Nah, itu kan biasanya NA ya, kalau nggak ada skor itu ditampilinnya nanti. Nah, udah itu untuk komponennya. Lanjut, kita masukin ke ke variabel results, ke komponen result tadi. Caranya, di fungsi JavaScript ada yang namanya append child. Nah, udah seperti ini. Saya coba buktikan ya. Nah, udah di refresh, coba kita cari. Loading, udah muncul guys. Kurang lebih seperti itu. Coba kita cek dulu di sini deh, biar agak tergambarkan gitu. Coba kita cari komponen results tadi ya. Nah ini ya. Akhirnya belum hilang. Kenapa ya? Ini kenapa belum hilang ya loadingnya? Request mau anime apa nih yang mau dicari? Oke. Nah, coba balik lagi ya yang tadi. Nah, kita kan lihat di sini results. Ini tuh belum ada isinya nih. Yang ini nih. Terus ketika kita cari, nah, dia itu langsung ada isinya. Ini, ini yang di fungsi append child tadi gitu. Data-datanya masuk. Oke, segitu. Ini perlu mau kita hosting nggak kira-kira? Oke, kita coba hosting ya. Mm-mm. Nah, kalau hosting kita siapin dulu nih. Kita ke GitHub dulu. Ada yang kelewat, guys. Nah, ini profil saya ya. Kalau mau di-follow boleh dong. 45, 43. Wah, ada yang belum aku follow ya. Belum aku follow back. Kita coba bikin repository dulu. Kelihatan ya. Ini contoh. Nah, setelah itu kita inisiasi Git dulu di sini. Saya itu banyak cara buat mengupload ke GitHub. Ada yang uh, di-upload lewat file, di-upload gitu ya, di drag and drop. Ada juga yang lewat
link HTTPS atau SSH. Nah, saya sendiri udah sering pakai SSH ini. Nah, kita init dulu. Nah, ini kan udah U semua ya, artinya itu untrack. Kita perlu commit dulu file-file yang masih untrack itu biar di track sama git. Kita git add titik. Titik itu artinya kita nambahin semua file yang ada di folder HTML. Nah, udah A ya. Baru kita bisa commit. Oh ya, kita commit M, kasih pesan. Nah, pesannya di dalam tanda kutip atau string ya. Dan baru kita konekin ke GitHub tadi. Git remote at origin. Nah, ini juga perihal Git sepertinya harus ada pembahasan khusus ya nantinya. Dan fun fact aja, Git ini pasti kepake di semua IT. Kalau nggak belajar Git, mati kau. Nah, baru kita push ke GitHub. Ya mungkin agak mumet terkait Git ini. Inilah fondasi IT di seluruh dunia. Kita refresh. Nah, udah masuk nih kode-kode tadi. Kita fokus ke yang indeks HTML aja. Nah, ini yang tadi kita coding nih. Lanjut, kita pakai apa ya? GitHub page aja gitu. Nah, kayak yang tadi aku sebutin kan, bahwa di web itu kita tuh punya banyak pilihan. Mudah di hosting ke internet. Banyak providernya dan pada gratis gitu. Di GitHub sendiri juga bisa. Cuman batasannya itu adalah website yang statik seperti HTML kayak gini gitu, simple. Itu baru bisa. Di sini GitHub page namanya itu, providernya. Kita pilih branch dari master, folder root. Ini ya, pakai AWS coba bang. Topik yang berat itu. Tapi harusnya ada nggak sih yang statik di AWS? Yang simple kayak gini. Udah gini ya? Atau ada lagi sih? Oh, ini ada keterangannya nih, pending. Nah, bisa kita lihat nih, web kita lagi di deploy. Nah, mungkin kelihatan pusingnya banyak teks kayak gini. Emang kuncinya harus teliti sih. Ah, ini linknya udah ada nih. Udah jadi. Nah, cuma minusnya di GitHub page itu ya ini. Si domain itu ada github.io-nya gitu. Coba kita, apakah fungsinya masih sama? Masih bisa berjalan ketika udah di hosting? Oke, ternyata masih jalan-jalan aja guys. Artinya kita sudah berhasil nih live coding kali ini.
Kita coba implementasi sederhana HTML, CSS, dan JavaScript untuk fetching API. Dan kedepannya juga ya kita kayak gini gitu, web developer itu. Gak jauh-jauh dari fetching API. Udah, live coding beres guys. Untuk sekarang, nah, ini sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh dong, speak up atau di kolom komentar juga boleh. Udah pada ngerti kayaknya kan. Wah, keren banget. Langsung pada ngerti ya. Saya Calon-calon ini, generasi emas 2045 nih. ganti Jarvis. Job kita bakal diganti Jarvis gak bang? Ini topik yang cukup jadi perdebatan ya. Peluang tetap ada, cuma sempit aja. Kita harus pintar-pintar cari peluang aja. Bukan berarti kita bakal tergantikan sepenuhnya sama Betul. Jarvis. Apalagi sama Betul. Jarvis Story. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada nih, nanti nangkepin PDF dong kan. Apa itu? Pada pembahasan kolom komentarnya tolong dijaga ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau dibahas lagi nih, sekali lagi, eh, intisari dari pertemuan ini itu kan sosialisasi web development. Saya harap dan kami semua harap gitu ya, pengurus-pengurus para admin ini, kalian bisa merangkul lagi teman-teman buat ya kita ke web dev gitu. Kita demi mencapai 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya. Salah satunya dengan web dev ini. Hmm. Sekali lagi, terima kasih. Dan terakhir, kita juga nggak menutup pendaftaran. Kalau ada yang mau join, silakan join aja. 24 jam terbuka gitu ya. Pagi sampai malam, ya join-join aja lah. Bisa isi Google Form-nya.